Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Rahmatan Lil Alamin. Channel yang memuat kisah inspiratif religi dan hiburan yang merefleksikan kehidupan. Kali ini kita akan menyajikan kisah lucu, konyol dan dungu namun akalnya cerdik dari seorang Abu Nawas. Nah, sebelum dilanjut ceritanya, mohon untuk like, subscribe, dan komen, serta share. Bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi cerita berikutnya yang tidak kalah menariknya. Selamat menikmati. Abu Nawas mimpi menjadi pengusaha hortikultura berupa kebun buah naga dan pohon jeruk buah. Tagline-nya, petik bayar, makan gratis, sampai raja kenyang. Pada suatu hari yang cerah, terlalu cerah sampai Abu Nawas mengira matahari sedang. Lembur. Abu Nawas duduk termenung di depan rumahnya. Di tangannya ada selembar kertas kosong. Di kepalanya ada ide penuh. Tapi di kantongnya kosong melompong sampai bisa dipakai meniup seruling. Kalau begini terus, gumam Abu Nawas, aku akan terkenal sebagai orang paling miskin yang paling sering dipanggil raja. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebidang tanah kosong di pinggir kota kerajaan. Tanah itu subur, airnya melimpah, dan yang terpenting, tidak ada yang mau mengelolanya karena dianggap jauh dan penuh nyamuk berotot. Aha! Teriak Abu Nawas sambil berdiri terlalu cepat hingga kepalanya pusing sendiri. Disinilah aku akan jadi pengusaha. Maka dimulailah usaha Abu Nawas yang katanya serius. Tapi pelaksanaannya tetap tidak masuk akal. Ia menanam buah naga dan jeruk. Alasannya sederhana, yakni buah naga warnanya merah. Kalau gagal panen masih bisa dibilang hiasan. Jeruk rasanya asam manis, cocok dengan hidup Abu Nawas yang pahit tapi sok ceria. Dengan modal nekat, doa setengah hafal, dan strategi pemasaran ala orang bingung, kebun itu akhirnya tumbuh subur. Buah naga bergelantungan seperti lampion pesta. Jeruk menguning cerah seolah matahari kecil yang jatuh ke pohon. Namun Abu Nawas belum puas. Kalau cuman dijual di pasar, aku akan capek tawar-menawar. Katanya, lebih baik orang yang capek datang ke kebunku. Maka ia membuat konsep yang belum pernah terpikirkan oleh manusia waras di kerajaan itu. Wisata petik buah Abu Nawas. Wisata petik buah Abu Nawas. Petik buah, berbayar, makan di kebun, gratis sepuasnya, sampai kenyang. Orang-orang pada bingung yang membacanya. Loh, rugi dong, tanya tetangga. Abu Nawas tersenyum licik. Tenang, perut manusia lebih kecil dari keserakahan matanya. Di depan kebun, Abu Nawas memasang papan besar bertuliskan, "Selamat datang di kebun Abu Nawas. Petik buah bayar, makan gratis, sampai kenyang. Dilarang serakah, tapi kalau lupa tidak apa-apa." Hari pertama dibuka, orang datang dengan wajah curiga. Hari kedua, orang datang dengan wajah lapar. Hari ketiga, orang datang sambil bawa keluarga, tetangga, bahkan mertua, yang katanya cuma mau lihat-lihat. Pengunjung bebas memetik buah naga dan jeruk, lalu duduk di tikar-tikar bambu. Mereka makan sepuasnya. Ada yang makan sambil tertawa, ada yang makan sambil hitung buah di tangan. Ada juga yang makan sambil berdiskusi serius. Menurutmu, satu orang manusia bisa makan berapa kilo jeruk? Sebelum sadar diri, Abu Nawas mondar-mondir sambil menghitung uang dari tiket petik buah. Sesekali, ia mendekati pengunjung yang makannya terlalu ambisius. "Silakan makan, Tuan," katanya sopan. Tapi ingat, perut bukan gudang kerajaan. Yang paling lucu, banyak pengunjung justru kenyang dulu sebelum memetik. "Aduh, perut saya penuh," kata seorang pedagang. "Alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Dompet saya masih lapar." Kabar kebun ini menyebar cepat ke seluruh wilayah kerajaan. Orang-orang menyebutnya kebun ajaib, surga buah duniawi. Tempat diet gagal total, sampai akhirnya kabar itu terdengar ke telinga Raja Harun al-Rasyid. "Benarkah ada kebun?" tanya raja. "Di mana orang bayar sedikit, tapi makan sampai lupa pulang?"
Benar Paduka, jawab menteri. Dan pemiliknya, Abu Nawas. Benar, Paduka. Raja menghela napas panjang. Mengapa setiap hal aneh selalu berujung ke orang itu? Raja pun menyamar dan datang ke kebun. Begitu tiba, ia melihat Abu Nawas sedang memberi arahan pada pengunjung. Buah naga yang besar untuk dimakan, yang kecil untuk dipikirkan, yang busuk untuk pelajaran hidup. Raja tertawa terbahak. Ia ikut makan banyak, sangat banyak. Terlalu banyak untuk ukuran raja yang biasanya makan dengan tata krama istana. Setelah kenyang, raja mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, apa rahasia usahamu? Abu Nawas menunduk hormat. Paduka, saya menjual pengalaman, bukan buah. Kemasyhuran wisata petik buah terkenal sampai Nusantara. Bahkan, para guru dan pimpinan sekolah tertarik dengan wisata tersebut. Maka berangkat mereka menuju kebun wisata petik buah dengan rombongan khusus. Pengunjung dari pihak guru bersemangat dan berkata, senyampang awal liburan, kita bisa menikmati sepuasnya makan di dalam kebun. Dan hasil petik buahnya bisa kita bawa pulang untuk keluarga di rumah dan tetangga. Bahkan ada yang sempat wawancara dengan pekerja kebun tersebut untuk mendapatkan informasi lapangan tentang jenis buahnya dan pemasarannya. Pimpinan pekerja, Pak Siswanto, berkata bahwa kebunnya tidak hanya dikunjungi oleh kalangan warga setempat, namun dari luar daerah dan mancanegara dengan seragam khusus warna biru dongker. Para rombongan guru itu si kenekan seperti penyuluh pertanian dan perikanan. Padahal cuma penikmat buah saja yang disuruh petik sendiri. Sambil tertawa dan bercanda ria, mereka benar-benar menikmati petik buah. Saking kenyangnya, satu di antara rombongan menghilang. Hai, kemana teman kita? Mr. Budin kok gak ada mulai tadi? Akhirnya dicari juga tidak ketemu. Salah satu ketua rombongan berteriak lantang, di mana Merbudin? Ayo saatnya pulang, segera balik ke tempat semula. Ya, saya ada di sini, lagi buang air besar, perut mules. Yang lain bergumam, pasti Mr. Budin itu kekenyangan buah naga. Akhirnya datang juga, dan rombongan guru satu-satu nenteng tas berisi buah naga hasil petik sendiri. Itulah cerita rombongan guru dan pimpinan sekolah yang berwisata ke kebunnya Abu Nawas. Oh ya, kita kembali ke cerita raja yang masih menikmati buah naga dan buah jeruk. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti lagi. Setelah kenyang, raja mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, apa rahasia usahamu? Abu Nawas menunduk hormat. Paduka, saya menjual pengalaman, bukan buah. Pengalaman apa? Pengalaman merasa bebas makan tanpa dimarahi istri. Raja tertawa sampai hampir tersedak jeruk. Sejak hari itu, kebun Abu Nawas resmi menjadi destinasi wisata kerajaan. Para bangsawan datang, rakyat datang, bahkan utusan negeri seberang datang dengan alasan diplomasi, tapi pulang membawa perut bundar. Abu Nawas mendadak kaya, tapi anehnya, ia tetap sederhana. Ia berkata pada orang-orang, kekayaan sejati adalah melihat orang lain kenyang, sementara aku tetap bisa bayar pajak, walau sedikit telat. Dan begitulah Abu Nawas dengan kecerdikan setengah serius dan kebodohan penuh, keyakinan berhasil menjadi pengusaha. Kebun buah paling terkenal seantero kerajaan, bukan karena buahnya paling manis, tapi karena tawanya paling panjang dan perut pengunjung paling kenyang. Pemirsa dan pencinta channel Rahmatan Lil Alamin, demikian cerita Abu Nawas di musim liburan sekolah yang kebunnya ramai dikunjungi para pengunjung yang berlibur. Semoga terhibur, bahagia bersama keluarga. Selamat berlibur panjang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.